Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada jangka sorong atau vernier kaliper. Jadi kawan-kawan yang masih bingung, masih belum paham, sama-sama kita mengingatkan kembali bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, jadi sebelum kita mengukur, kita harus paham dulu dengan jangka sorong ini, guys. Apa saja yang dapat diukur oleh jangka sorong? Kemudian di jangka sorong ini apa saja komponen-komponennya, atau apa ya, komponen yang berfungsi, guys. Nah, dalam pengukuran dan juga dalam pembacaan hasil pengukuran. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk jangka sorong ada beberapa yang dapat dilakukan dalam pengukuran ya guys ya. Dapat dilakukan misalkan salah satunya mengukur panjang, kemudian diameter, seperti itu guys, lebar. Nah, bisa menggunakan jangka sorong. Jadi bagian-bagian dari jangka sorong, jadi pada bagian jangka sorong juga menentukan pengukuran apa yang akan kita lakukan, guys. Misalkan pada bagian jangka sorong, bagian bawah ini namanya rahang bawah atau rahang pengukuran luar, atau pengukuran diameter luar, outside-nya, guys. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada inside. Nah, ini untuk pengukuran diameter luar dalam atau rahang atas. Kemudian ada pengunci, kemudian ada slider atau apa namanya, bisa bergerak ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, juga ada namanya depth bar. Nah, ini ekor dari jangka sorong. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman, bisa guys, kedalaman lubang, kedalaman diameter. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus pastikan dulu jangka sorong ini presisi atau tidak, guys. Nah, cara menentukan jangka sorong ini presisi atau tidak, nah, perhatikan angka dan garis pada mesin-mesin ini, guys. Jadi cara menentukan jangka sorong ini presisi atau tidak, kita tak harus lihat 0 pada skala utama dan 0 pada skala vernier. Nah, jadi kita harus tahu dulu yang mana itu skala utama atau yang mana itu skala vernier. Nah, vernier slide, kemudian main slide. Nah, ini skala utama yang ini, guys. Nah, yang panjang ini adalah skala utama. Kemudian skala vernier, angka yang ada pada slide bagian bawah. Nah, slide ini kan bisa bergerak, guys. Nah, pada bagian bawah ini itu merupakan skala vernier. Nah, kita lihat 0 pada skala utama, kita geser, nah, seperti itu, guys. Nah, 0 dengan 0 skala utama dengan 0 skala vernier itu sejajar. Kemudian kita lihat 10 pada angka di skala vernier itu juga sejajar garisnya, guys, dengan garis skala utama 49 garis, sejajar dengan
garis pada angka 10 di skala Vernier. Nah itu berarti ini jangka sorongnya masih bagus guys. Nah, jadi untuk membaca kita juga harus paham dulu ketelitian yang digunakan jangka sorong ini guys. Di sini kita bisa lihat di skala Vernier, di slide-nya ini bagian bawah ini ada 0,02. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana cara pembacanya? Misalkan kita geser. Nah, kita buat di 10 mm lewat guys. Nah, jadi lewatnya kita hitung 10 mm. Nah, kita lihat garis yang 10 mm sudah paham ya guys ya. Di angka atau garis di slide ini atau skala Vernier ini 0 ya, garis 0 pada skala Vernier itu menunjukkan garis 10 garis atau 10 mili pada skala utama ini guys. Nah, itu dia. Nih. Nah, ini itu merupakan 10 mm. Nah, kita kunci. Nah, bagaimana cara membaca skala Verniernya? Nah, kita lihat garis yang ada pada skala Vernier ini yang berdempetan lagi guys dengan skala utama. Skala utama ini. Garis ini berdempetan. Nah, kita lihat dari 0 sampai ke 10. Kita cari guys. Mana ini? Nggak fokus ini. Nah, misalkan di angka 3 ini guys. Nah, nih ya. Misalkan ini dempet nih. Nah, jadi untuk menghitungnya kita buat dulu. Berarti di sini di angka 3. Nah, di skala Vernier. Skala utama tadi sudah dapat SU ya guys. SU sama dengan 10. Nah, ya, milimeter. Kemudian SN skala SV nya guys, skala Vernier. Nah, atau SN skala Nonius. Skala SN atau skala Nonius Vernier atau skala Nonius guys. 10. Jadi di 10 di angka 3 ya, 3 guys. Atau di angka 3 lewat 4 garis. Nah, jadi yang mana itu 3 lewat 4 garis? Nah, ini. Ini guys. Nah, 1 2 3 4. Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, berarti 3 lewat 4 garis itu berapa garis dari angka 0 sampai ke situ guys? Dari angka 0 pada skala Vernier nih sampai ke 3 lewat 4 garis itu udah berapa garis? Kita hitung. Nah, jadi dari 0 ke 1 itu 5. Berarti 5, 10, 15, 19 garis guys. Nah, tidak dapat 9 garis. 19 garis. Nah, jadi 19 garis guys, 19 garis dikali ketelitian dari jangka sorong. Nah, 0,02. Nah, guys. 0, kamera. Nah, ini guys. Kamera ya guys, nampak guys. HP saya ini memang wih.
Nah, itu dia 0,02 sini guys. Nah, ini 0,02 ya. Kali 0,02. Nah, sama dengan jadi 0,02 dikali 19. Ini 8 0 1 0. Ini ya kan 2 0 0. Nah, 8 3 0 1 2 1 2. Nah, ini cor guys. 0,38. Nah, sama dengan 0,38. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana hasilnya? Berarti sudah dapat SU-nya 10, SN-nya 0,38, baru kita jumlahkan guys. Jumlahkan nih, tambah SU ditambah SN 10. Nah, jumlah ya, jumlah 10 ditambah 0,38 dengan 10,38 mm. Jadi hasil pengukuran ini guys yang sudah kita kunci ini 10,38 mm. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi bagi kawan-kawan yang belum paham, seperti itu caranya guys. Oke, mantap.